Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang metode linear regression untuk memecahkan masalah seperti kemarin, yaitu heating oil consumption. Seperti biasa, proses metode yang kita gunakan itu menggunakan CRI, CPDM, seperti kemarin. Seperti sebelumnya, untuk tahap pertama itu menggunakan business understanding. Ya, nah untuk itu kita harus mengetahui dulu apa sih pola bisnis dari penelitian yang kita sedang teliti ini. Nah, ini masih seperti yang sebelumnya itu kasus yang diberikan oleh Sarah. Kelanjutannya, sekarang dia meminta untuk penjualan mendapatkan ribuan klien baru dan ingin memastikan perusahaan dapat memenuhi tingkat permintaan yang baru. Nah, problem yang kedua yaitu tujuan data mining dari Sarah yang sekarang ini cukup jelas. Dia ingin mengantisipasi permintaan untuk produk yang dapat dikonsumsi. Lalu problem selanjutnya itu kita akan menggunakan model regresi linear untuk membantunya dengan prediksi yang diinginkannya. Dia memiliki data 1218 record observasi yang memberikan profil atribut untuk setiap rumah, bersama dengan konsumsi minyak pemanas atau oil heating tahunan rumah tersebut. Lalu problem selanjutnya adalah Sarah juga ingin menggunakan kumpulan data atau dataset ini sebagai data pelatihan untuk memprediksi penggunaan yang akan dibawa oleh 42.650 klien baru ke perusahaannya. Lalu problem selanjutnya adalah Sarah tahu bahwa rumah klien baru ini serupa dengan basis klien yang ada, sehingga perilaku penggunaan pelanggan yang ada harus berfungsi sebagai tolak ukur yang kuat untuk memprediksi penggunaan masa depan oleh pelanggan baru. Nah, untuk tujuannya atau objektifnya, bagaimana memprediksi penggunaan yang akan dibawa oleh 42.650 klien barunya ke perusahaannya. Untuk itu, dari permasalahan yang tadi sudah disebutkan, maka kita masih menggunakan data heating oil yang sebelumnya kita pernah gunakan gitu. Tapi untuk pemodelannya berbeda karena problemnya ialah kita akan menggunakan model regresi linear untuk membantu prediksi yang diinginkannya itu memiliki seperti ini ya. Jadi kita menggunakan model regresi linear untuk membantu seperti itu. Nah, untuk data understanding-nya masih seperti kemarin, terdiri dari 6 atribut, yang mana itu terdiri dari insulation, temperatur, heating oil, number occupants, sama average dan home size. Nah, kita langsung lanjut ke proses 3, yaitu data preparation. Nah, dari data preparation ini kita akan coba memfilter atribut semua umur atau average, di mana umur yang di atas 15.1 dan di bawah 72,2. Jadi dibatasi usianya segini ya. Dari di atas 15 dan di bawah 72,2. Dan tulis rumusnya seperti ini. Oke. Nanti akan coba kita praktekkan. Nah, kita akan coba
Setelah kita buka aplikasi dari RapidMiner, kita masih menggunakan data yang sebelumnya itu data heating oil. Kita cemplungin ke sini. Lalu setelah itu baru kita buat pemodelannya seperti terdiri dari linear regression. Kita lihat di operator, kita ketik langsung di sini linear regression. Nah, di sini sudah keluar. Kita coba linkkan. Ternyata dia bisa. Kita lihat ada apa. Langsung kita klik help me solve the problem. Nah, kita pilih labelnya itu seperti kemarin kita pilih menjadi heating oil. Oke. Nah, ada penambahan setrol baru. Lalu kita tarik lagi heating oil ini. Lalu kita tadi kan pada tahap ketiga itu ada proses di data preparation itu ada proses data filter. Kita membuat data filter dulu. Ya. Seperti ini ya. Di atas 15 dan di bawah 72. Seperti ini. Kita balik lagi ke aplikasi RapidMiner. Nah, kita pakai filter example. Kita cemplungkan langsung ke sini. Ya. Lalu kita perlu apply model untuk mengapply pemodelan. Untuk model, kita masuk ke model. Untuk sampel kita masuk ke sini. Lalu kita lempar ke sini. Dan modelnya juga kita lempar ke sini. Lalu kita play. Seperti biasa kita jalankan, kita running. Nah ini tidak bisa, kenapa? Oh kita belum setting ya. Baik. Kita buat dulu yang tadi diminta itu di mana average age itu antara umur 15,1 ditambah lagi untuk mau yang menyatakan average age itu di bawah sama dengan dari 17,2 kalau nggak salah ya. Itu salah 72,72 itu oke. Ya sudah bisa ya. Oke. Running kembali. Nah ini akan hasilnya seperti ini. Dan kalau kita mau ngeliat linear regressionnya seperti ini. Nah ini seperti ini ya. Home size-nya dan yang lainnya.
Lalu kita lanjutkan ke materi ke latihannya. Oke, kita masuk ke latihan, di mana latihan ini itu meminta kita untuk membuat suatu data mining yang diminta oleh Sarah. Nah, seperti ini ya. Sarah akhirnya mendapatkan promosi menjadi VP Marketing yang mengelola research marketer karena bantuan data mining sebelumnya. Kemudian, Sarah ingin para marketer juga dapat memprediksi pelanggan potensial mereka masing-masing secara mandiri. Masalahnya, data hidden oleh CSP hanya boleh diakses oleh level VP atau Sarah itu sendiri gitu ya. Dan tidak diperbolehkan diakses oleh marketer langsung. Sarah ingin masing-masing marketer membuat proses yang dapat mengestimasi kebutuhan konsumsi minyak klien yang mereka approach dengan menggunakan model yang sebelumnya dihasilkan oleh Sarah meskipun tanpa mengakses data training. Asumsikan bahwa heading oil marketing CSW adalah data calon pelanggan yang berisi proses oleh salah satu marketingnya. Nah, yang harus dilakukan Sarah adalah membuat proses untuk mengkomparasi algoritma yang menghasilkan model yang memiliki akurasi tertinggi, menyimpan model terbaik ke dalam suatu proses atau store. Lalu yang dilakukan marketer adalah sebuah proses untuk membaca model dihasilkan Sarah, melakukan heading oil marketing.csp yang mereka miliki. Mari kita bantu Sarah dan marketer membuat dua proses tersebut. Nah, untuk ini kita harus membuat proses komparasi dari algoritma Sarah. Seperti ini ya. Jadi, data retrieval heading oil dimultiply dan divalidasi oleh metode linear regression, neural network, dan SPM. Lalu dikomparasi mana yang lebih baik. Kalau sudah ada baik, baru nanti akan dibuat store-nya gitu ya. Oke. Nah, itu nanti kita kembali ke aplikasi Rapid Miner. Ketika kita sudah membuka aplikasi Rapid Miner, lalu kita sudah masuk ke dalam membuat proses komparasi algoritma yang diminta oleh Sarah. Nah, pertama sesuai gambar kita buat retrieving oil dulu, lalu dimultiply ya, dibagi lagi datanya. Berarti kita perlu multiply. Kita ambil gitu ya. Kita masukkan. Lalu validasinya apa di sini? Itu ya. Soal kita langsung aja ke kanan, insert building, kita pilih karena kita ingin menggunakan linear regression, kita menggunakan numerical cross validation. Seperti ini ya. Lalu kita tinggal masukkan ini. Nah, ini kenapa? Karena belum dibikin label ya. Kita bikin label dulu. Heading oil. Oke. Nah, kita pindahin aja ini ke sini. Biar semuanya semuanya bisa langsung di heading oil. Nah, udah hilang error. Dan kita buka di sini. Oh, balik lagi mau ke atas, kita klik proses. Nah, kita ganti rename menjadi di sini linear regression atau LR. Nah, ini kan masih generalized linear model. Kita ganti menjadi linear regression.
Masukkan. Gitu. Send. Kita balik dengan mengklik proses ini. Nah, ini sudah. Nah, kita building lagi blok baru itu untuk neural network. Sini kita ganti neural network atau NN. Kali kita ganti lagi di sini, di sini menjadi operator neural network. Kita cari di operator. Ini sudah ketemu. Kita buang ke sini, kita cemplungkan. Nah, ini kenapa belum bisa? Coba kita lihat prosesnya. Oh, karena belum ada out. Coba kita masukkan. Sudah. Tidak masalah. Lalu yang ketiga, SPM. Sama seperti tadi. Nanti SPM. Ini node-nya diganti dulu menjadi neural. Sini ganti menjadi SPM. Ini SPM. Kita taruh sini lalu kalau bisa performance-nya itu diganti, misalnya di sini kan performance SPM. Yang neural network juga kita rubah. Balik lagi. Sini kita ganti performance-nya LR. Kita lihat sini. Karena kita mau melihat performance, kita lihat performance model dan performance-nya untuk dibandingkan mana yang lebih bagus. Setelah itu bisa di-run. Agak terlalu lama untuk proses neural network, itu yang paling berat. Nah, kita lihat dari performance ini. Performance, kita lihat performance. SPM mendapatkan 24.112, sedangkan performance linear regression 23 lebih kecil daripada performance vector SPM, dan yang terakhir performance vector, performance dari neural network NN 14. Jadi yang paling bagus itu adalah jika nilai RMSE-nya lebih kecil. Makanya yang paling bagus itu adalah mempunyai neural network gitu ya. Karena memiliki nilai RMSE-nya kecil. Seperti itu. Makanya bisa hasil dari komparasi ini, maka yang terbaik akurasinya adalah dengan menggunakan komparasi neural network.
Oke, untuk itu hasil dari proses komparasi ini sudah ketemu, sudah kita dapatkan. Yang terbaik adalah neural network. Ya, saya rasa itu sudah selesai. Ada permintaan dari Sarah, di mana dia ingin mau mencari metode apa yang paling sesuai atau paling bagus akurasinya, dan kita sudah menemukan itu neural network. Maka dari itu pertemuan 12 ini sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.